3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya Maisha Madania Putri dari SMP Pesan Gemilang akan melakukan praktikum mengenai daya hantar listrik berbagai larutan. Di sini terdapat alat-alat yang akan kita gunakan untuk percobaan hari ini. Yang pertama ada lampu, kemudian baterai, kemudian kabel, lalu ada gelas kimia dan juga elektroda. Kemudian di sini ada bahannya yaitu air, larutan garam, larutan gula, larutan aki, dan juga larutan asam cuka. Masuk ke tahap-tahapnya. Yang pertama kita rangkai lampu, baterai, dan juga kabel seperti ini. Kemudian elektrodanya dijepit dengan menggunakan kardus supaya saat kita amati nanti lebih mudah. Nanti elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan, kemudian dihubungkan dengan menggunakan kabel ini ya. Oke, langsung aja ke percobaannya. Yang pertama yaitu air. Masukkan elektroda ke dalam air, lalu disambungkan. Nah, dapat diamati bahwa lampu tidak menyala dan tidak menghasilkan gelembung di dalam larutan. Larutan kedua yaitu larutan garam. Sebelumnya kita keringkan dulu dengan menggunakan tisu. Lalu dicelupkan dan dihubungkan seperti ini. Dapat kita amati bahwa di sini lampu menyala dan terdapat gelembung pada larutan. Kemudian kita ganti ke larutan yang ketiga, yaitu larutan gula. Sebelumnya kita cuci dulu dengan menggunakan air dan dikeringkan dengan tisu. Kemudian dicelupkan ke larutan dan disambungkan. Dapat diamati bahwa lampunya tidak menyala dan tidak terlihat gelembung di dalam larutan. Lalu kita ganti ke larutan yang keempat, yaitu larutan aki. Sebelumnya dicuci dulu, lalu dilap. Kemudian siapkan air akinya, dimasukkan dan disambungkan lagi seperti ini. Di sini terlihat bahwa lampu menyala dan terdapat gelembung pada larutan. Lalu kita coba ke larutan yang terakhir. Sama seperti sebelumnya, dicuci dengan menggunakan air, lalu dikeringkan. Larutan yang terakhir yaitu larutan asam cuka. Dimasukkan lalu disambungkan.
jawabannya, yaitu pertama, berdasarkan percobaan yang Anda lakukan, gejala apa saja yang dapat Anda amati bila larutan menghantarkan listrik? Pertama, lampu menyala. Yang kedua, terdapat gelembung pada larutan. Yang kedua, manakah larutan yang tergolong larutan elektrolit? Yang pertama yaitu ada larutan garam, yang kedua ada larutan aki, dan yang terakhir larutan asam cuka. Meskipun lampu pada larutan asam cuka tidak menyala, namun tercipta gelembung di dalam larutannya, sehingga larutan asam cuka juga digolongkan menjadi larutan elektrolit meskipun lemah. Nomor 3, manakah larutan yang tergolong larutan non-elektrolit? Yaitu ada air dan juga larutan gula. Yang terakhir, bagaimanakah kesimpulan dari percobaan menguji daya hantar listrik suatu larutan? Dari percobaan tadi dapat disimpulkan bahwa 1. Gejala yang dapat ditimbulkan oleh larutan yang dapat menghantarkan listrik yaitu dapat menyalakan lampu dan terdapat gelembung pada larutan. Yang kedua yaitu yang larutan yang tergolong menjadi larutan elektrolit yaitu larutan garam, larutan aki, dan larutan asam cuka. Larutan asam cuka ini tergolong sebagai elektrolit lemah. Kemudian larutan non elektrolit yaitu ada air dan juga larutan gula. Nah, begitulah percobaan yang saya lakukan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.